Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, saya dari kelas manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian Islam dan Muamalah oleh dosen pengampu Bu Yulianti Mutmainah. Anjuran pernikahan di dalam Islam. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka hendaklah menikah, karena hal tersebut dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena hal tersebut adalah tameng baginya. Muttafaq alaih. Hadis di atas menerangkan motivasi menikah bagi para pemuda, khususnya pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dalam artian, ia memiliki kemampuan birahi selayaknya lelaki yang bisa memenuhi kebutuhan biologis pasangan dan juga kemampuan untuk menafkahi, seperti memberi tempat naungan, makan, pakaian, dan sebagainya. Pengertian menikah. Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Tujuan menikah yang pertama adalah menjaga kesucian diri dari perbuatan zina dan keharaman. Yang kedua, melampiaskan syahwat di jalan halal yang diridai Allah. Yang ketiga, merealisasikan sunnah Nabi SAW dan para nabi lainnya. Yang keempat, memperbanyak keturunan yang soleh dan solehah. Yang kelima, menyambung tali kekeluargaan antar besan. Hukum menikah. Hukum menikah memiliki perbedaan tergantung bagaimana kondisi seseorang. Yang pertama, apabila ia takut terjatuh pada perbuatan zina, sedangkan di sisi lain ia sudah mampu untuk menikah, seperti memiliki harta untuk menafkahi dan sanggup menanggung beban rumah tangga, maka wajib hukumnya bagi ia untuk menikah, karena dengan menikah ia akan terhindar dari perbuatan haram dan bisa melampiaskan syahwatnya di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, apabila ia memiliki harta dan sanggup untuk menanggung beban rumah tangga, tapi ia masih bisa menjaga diri dan perbuatan zina, pacaran, dan sebagainya, maka hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, apabila ia tidak berhasrat untuk menikah dan tidak memiliki kemampuan zahir dan batin, seperti sakit, mandul, dan atau tidak memiliki kekuatan untuk berhubungan biologis, maka hukumnya adalah makruh. Kriteria wanita yang pantas dipilih dalam Islam. Yang pertama, seagama. Wanita dinikahi karena 4 perkara: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Yang kedua, subur. Nikahilah olehmu wanita yang penyayang lagi subur rahimnya, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan Ahmad, disahihkan oleh Albani. Yang ketiga, gadis. Tidakkah engkau mau memilih yang gadis masih perawan, engkau bisa mencandainya dan ia mencandaimu. Muttafaq alaih. Syarat-syarat dan rukun menikah. Syarat menikah yang pertama adalah menentukan secara jelas orang yang akan kita nikahi, maka tidak sah jika pernikahan tidak disebutkan namanya secara jelas atau disamarkan. Yang kedua, ridho di antara kedua calon pengantin, maka tidak sah pernikahan secara paksa. Janda tidak dinikahi hingga ia dimintai pendapat, dan gadis tidak dinikahi hingga ia dimintai izin. Muttafaq alaih. Yang ketiga, adanya wali nikah bagi wanita. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Hadis diriwayatkan Tirmizi, Abu Dawud. Adanya 2 saksi. Yang keempat, adanya 2 saksi. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi adil, dan tanpa selain itu maka nikahnya batil. Yang kelima, tidak adanya penghalang yang menghalangi kedua calon pengantin untuk menikah, seperti satu nasab, sepersusuan, perbedaan agama, dan sebagainya. Kemudian rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, adanya kedua calon pengantin untuk melangsungkan akad nikah. Ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali wanita untuk menikahkannya dengan calon suaminya.
Qabul yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon suami pertanda kesediaannya menerima si wanita sebagai calon istrinya. Sekian dan terima kasih dari video saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.